Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dismiss episode kedua dengan judul Tenggelamnya Harta si Qarun. Kisah ini disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 76 sampai dengan ayat 83. Dalam kisah ini, Allah memberikan pelajaran tentang seorang yang suka membanggakan diri selama hidup di dunia dan pada akhir hayatnya terkubur bersama harta bendanya. Alkisah di suatu daerah di dekat Mesir, hiduplah seorang laki-laki yang sangat miskin bernama Qarun. Diketahui laki-laki ini adalah sepupu Nabi Musa, anak dari paman Nabi Musa yang bernama Yasar, adik kandung Imran ayah Musa. Suatu hari, Nabi Musa berkunjung ke rumah Qarun untuk menanyakan kabar saudaranya itu. Qarun berkeluh kesah kepada Nabi Musa. Seperti inilah keadaanku, sangat miskin. Sampai-sampai tidak memiliki apapun untuk dimakan. Maukah kau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memberikan sedikit harta untuk bertahan hidup? Mendengar hal tersebut, Nabi Musa sangat iba. Kemudian berdoa kepada Allah agar saudaranya Qarun diberikan kecukupan harta, dan permintaan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari demi hari, kekayaan Qarun semakin berlimpah karena ia menguasai ilmu jual beli perhiasan. Namun sayangnya, semenjak menjadi orang kaya, Qarun berubah menjadi orang yang sombong dan ria atau suka pamer. Suatu hari, datanglah dua orang utusan Nabi Musa ke rumah Qarun. Wahai Qarun, kami diperintahkan Nabi Musa agar engkau menyedekahkan sedikit dari hartamu untuk kepentingan amal. Enak saja, semua harta ini aku kumpulkan dengan susah payah, dan kalian datang untuk memintanya dengan mudah. Kau sangat sombong, wahai Qarun. Kami hanya meminta sedikit dari hartamu untuk orang yang sangat membutuhkan. Lagi pula, kekayaanmu tak akan bertambah tanpa izin Allah. Berani sekali kau berkata seperti itu. Pergilah, jangan datang lagi kemari. Kedua utusan Nabi Musa pergi meninggalkan rumah Qarun dan melaporkan kejadian itu kepada Nabi Musa. Setiap hari, Qarun selalu membanggakan dirinya. Ia sering berjalan-jalan keluar istana mengenakan pakaian mewah, dikawal para pria perkasa untuk berkeliling memamerkan kekayaannya. Untuk membawa kunci-kuncinya, tak sanggup cukup satu pelayan yang berotot besar. Lihatlah Qarun itu. Sekarang ia sangat kaya. Jubah yang dikenakan berlapis emas yang sangat berkilauan. Benar saudaraku. Tapi sayangnya, dia sangat sombong. Ia lupa bahwa semua hartanya itu milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Pada suatu hari, Nabi Musa dan pengawalnya mendatangi Qarun di sebuah pasar tempatnya berjual beli emas. Wahai Musa, apa yang membuatmu jauh-jauh datang? Kalau kau kesini hanya untuk meminta emas-emasku, sebaiknya pulanglah. Aku tak akan memberikan sepeser pun. Nabi Musa mengingatkan kepada Qarun akan masa lalunya. Dulu begitu miskin, sampai Allah memberikan semua kekayaannya ini. Itu masa lalu, wahai Musa. Semakin
semakin bertambah. Semua itu dari ilmu datang yang aku pelajari, bukan karena Allah. Korun tetap bersikukuh untuk tidak menyedekahkan hartanya, karena menganggap semua harta yang dimilikinya adalah hasil kerja kerasnya selama ini. Nabi Musa pun mengingatkan Korun sekali lagi bahwa dalam setiap harta yang kita miliki terdapat 2,5% hak orang miskin di dalamnya. Jangan bersifat sombong dan mau membantu orang yang membutuhkan. Sekiranya tak berkenan, Allah akan mengambilnya dengan sangat mudah, seperti Allah memberikannya. Pergilah, wahai Musa, kau hanya menggangguku saja. Sepeninggal Nabi Musa, kesombongan Korun semakin bertambah. Bahkan ia merampas harta orang lain untuk menambah kekayaan. Sampai suatu ketika, datang azab dari Allah. Tiba-tiba, langit menjadi gelap, bumi bergemuruh, dan barang-barang di rumah Korun bergetar. Apa yang terjadi, wahai pelayan? Telah terjadi gempa bumi, tuanku. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana dengan hartaku? Pelayan, selamatkan hartaku. Oh, emasku, berlian kerjaanku, perhiasan mewahku yang sangat berharga. Semuanya harus aku amankan Sebelum sempat menyelesaikan ucapannya, lantai rumah Korun terbelah menjadi 2 bagian. Begitulah akhir kisah Korun yang sombong. Gempa bumi melenyapkan ke dalam tanah bersama harta benda, seperti yang disebutkan dalam surat Al-Qasas ayat 81. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين Shadaqallahul Azim. Maka kami benamkan dia Korun bersama rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya suatu golongan pun yang akan menolongnya selain Allah. Dan dia tidak termasuk orang-orang yang dapat membela diri. Pelajaran yang dapat untuk diambil dari kisah ini diantaranya, jangan jadi orang yang suka membanggakan diri, karena Allah tidak suka orang-orang yang membanggakan diri. Dunia seisinya milik Allah, dan dapat dengan mudah diambil. Berbuat baiklah kepada orang lain selama hidup di dunia, seperti bersedekah, karena amal baik kita di dunia bisa menjadi penolong kita kelak di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Wa akhiran, kurang lebihnya mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.